Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putu Reza. Kita ngomongin gadget lagi dan langsung aja sekarang sama saya lagi ada satu laptop barunya Lenovo ya, belum lama ini rilis dan udah bisa dibeli juga dengan harga sekitar 15 jutaan. Jadi ini adalah Lenovo Yoga 6 ya. Ini udah bisa lihat, ini dia laptopnya. Dengan harga segitu mungkin kelihatan mahal, tapi ada juga yang mungkin menganggap fair aja. Kalau buat saya sih sebenarnya laptop ini sangat fair ya dengan value yang diberikan. Jadi menurut saya value-nya oke banget. Nggak cuma dari segi produknya aja, tapi juga dengan jaminannya. So langsung aja ini dia laptopnya, Lenovo Yoga 6. Dan dari desainnya, mungkin sebagian udah ada yang familiar dan pernah lihat, sebagian juga mungkin ada yang asing. Jadi buat yang asing, menurut saya wajar banget karena bagian lid atau tutupnya dari Lenovo Yoga 6 ini terbuat dari aluminium yang kemudian dilapisi dengan material kain ya, fabric. Build quality-nya udah solid banget, pasti pegang, dan Lenovo juga udah ada sertifikasi military standard, jadi nggak perlu worry. Tapi bukan Lenovo dong namanya kalau nggak ngasih accidental damage protection dan juga premium care masing-masing hingga 3 tahun. Ini tuh akan nge-cover kerusakan yang tidak disengaja yang bisa diklaim lebih dari sekali. Jadi misal setahun ada pakai gitu kerusakan, klaim garansi, terus 10 bulan kemudian ada kerusakan lagi, maka masih bisa di-cover 100% oleh Lenovo. Oke banget kan? Kita balik lagi ke perangkatnya. Nah, kita bisa lihat di sini bagian hinge-nya sama seperti seri-seri Yoga sebelumnya, ini bisa diputer sampai segini, bahkan bisa menjadi sebuah tablet. Nah, terus untuk bagian material tadi yang sempat kita omongin ya, yang ini nih, yang di bagian lidnya, itu sebenarnya pernah dipakai sama Lenovo sebelumnya di perangkat yang namanya Yoga 6 juga ya, Yoga 6 juga. Tapi tenang, itu meskipun judulnya sama Yoga 6, cuma pasti barangnya beda karena udah beberapa tahun yang lalu. Impresi saya soal material yang dipakai di sini sebenarnya tetap terlihat mewah dan pastinya beda ya sama material laptop kebanyakan. Mungkin kalau orang ngelihat sekilas dari jauh dikira kayak pakai garskin gitu ya, tapi sebenarnya enggak, karena ini memang bener-bener ada teksturnya dan bisa dirasain banget pas kita lagi pakai seperti sekarang. Kesannya tuh minimalis tapi tetap premium. Cuma tetap aja ada pro pasti ada kontranya, karena material seperti ini tentu nggak buat semua orang, apalagi buat yang pakai barangnya tuh nggak hati-hati banget ya. Walaupun kelihatan keren, ya kain tetaplah kain, jagalah baik-baik karena kalau kotor ya cuma bisa dibersihin luarnya doang dan nggak bisa direndam pakai deterjen kayak baju ya. Jadi ya harus tetap hati-hati. Oke, kita lanjut ke bagian ukurannya ya. Ukuran dari laptopnya. Kalau menurut saya ini sebenarnya udah cukup oke ya, nggak gede secara dimensi, nggak terlalu tebal juga, dan yang terpenting bobotnya dalam batasan nyaman manusia buat dibawa-bawa. Sama chargernya aja dia tuh cuma 1,5 kilo lebih dikit, jadi nggak bikin pegel punggung kalau misalnya kelamaan bawa di backpack. Ukuran dia boleh nggak gede, tapi Lenovo ternyata bagusnya tuh nggak pelit sama sekali soal colokan. Masih butuh USB-A yang kotak itu, nah ini dikasih 2 sama Lenovo, dan satunya bahkan sudah mendukung always on. Ada micro SD reader juga dan nggak ketinggalan audio combo jack. USB-C ada 2 nih ya dengan interface 3.2 Gen 1, nggak cuma support untuk ngecas yang lebih cepat atau buat display port ya langsung colok ke monitor eksternal, tapi ini juga pasti bisa support transfer data yang lebih cepat banget ya, kayak misalnya kita colokin ke SSD eksternal. Tampilan luar kita udah ngomongin ya tadi, sekarang kita langsung aja lihat ke bagian dalam sambil dibuka, yang ada layarnya dengan ukuran 13,3 inci, resolusi 1920x1200. Panelnya dia pakai IPS. Di sini layar juga udah support 100% sRGB, jadi dari segi warna udah mencukupi lah untuk dipakai kerja atau aktivitas lain yang butuh akurasi warna seperti misalnya mungkin foto atau video editing. Buat nonton pun menurut saya juga udah oke ya karena resolusinya tinggi. Di sini juga udah support Dolby Vision untuk konten yang cocok. So untuk multimedia sebenarnya sih udah oke. Layarnya ini juga bisa dilihat udah support touchscreen dan pastinya ada stylus dari Lenovo yang sudah include dalam setiap pembelian. Jadi kalau emang ya buat mereka yang butuh untuk coret-coret, sketching dan segala macam ya udah siap ya, udah ada di sini. By the way, masih soal layar, di sini kita bisa lihat kalau finishingnya kan glossy. So saya tidak terlalu merekomendasikan untuk dipakai kerja outdoor, apalagi kalau di belakang kita nih langitnya lagi cerah banget karena dia bakal mantul dan mungkin akan mengurangi kenyamanan menggunakannya. So ya mungkin itu adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kemudian untuk keyboard ya, dari segi ukuran buat saya sih sebenarnya udah oke. Jarak satu tombol sama lainnya cukup
key travelnya juga oke, dan ada LED backlight serta touchpad yang cukup responsif untuk bernavigasi. Di sampingnya ada speaker ya, kiri kanan yang cukup nyaring buat dipakai nonton atau dengar musik, tapi emang bukan speaker yang high end. Suaranya tuh banyakan kayak mid sama high aja, tapi kalau emang sukanya bass, cari yang ngebass, ya menurut saya sih mendingan colokin pakai headset aja karena bassnya emang nggak terlalu kedengeran. Ya sekarang waktunya kita ngomongin soal performa. Jadi laptop ini tuh pakai AMD Ryzen 7000 series prosesor, tepatnya AMD Ryzen 7 7730U. Prosesor dengan 8 core dan 16 thread. RAM yang dipakai LPDDR4X 16GB solder ya, jadi nggak bisa ditambah lagi. Sedangkan buat penyimpanan dia pakai SSD 1TB yang cepat. Baterai punya kapasitas 59 Wh dan konektivitas udah bisa Wi-Fi 6. Untuk pengujian sintetis, saya coba biasa seperti biasa ya, Cinebench R15 di loop 10 kali dan kelihatan laptop ini punya stabilitas performa yang beneran cepat. Mungkin ada beberapa yang turun, tapi overall sebenarnya masih bagus sekalipun pakai baterai, ya itu udah oke. 3D Mark juga nggak masalah, PC Mark pun menurut saya udah lulus. Kalau laptop ini dipakai buat sekolah atau mungkin buat kerja kantoran seputar aplikasi Office, terus ada video call dengan multitasking, browsing, dan lain-lain, menurut saya sih semuanya bakal lancar-lancar aja, no problem, oke banget. Tapi kalau buat kebutuhan yang jelas lebih dari itu, karena misalnya kayak buat seorang content creator ya, yang pasti kan dibutuhkan adalah aplikasi-aplikasi produktivitas ya, kayak misalnya untuk edit foto atau mungkin dari saya konteksnya buat ngedit video. Dalam beban kerja seperti ini, ternyata prosesor AMD Ryzen 7 7730U-nya tadi terasa beneran cepat dan beneran bisa memenuhi kebutuhan saya. Scrubbing bisa dilakukan dengan lancar, pakai layar tambahan pun juga oke, nggak masalah. Habis itu untuk waktu ekspor atau render via Premiere Pro pun dalam kondisi laptop dicolokin ke power juga menurut saya emang udah pas lah, udah oke untuk seorang content creator. Ini pun saya coba dengan file yang berat ya, ibaratnya dari kamera. Sedangkan kalau misalnya kita buat render dengan file yang mungkin dari handphone aja, itu bakal lebih oke lagi. By the way, buat yang mungkin nggak terlalu relate karena kan nggak punya langganan Adobe seperti saya, software editing lain yang bisa dicoba di sini tuh ada CapCut ya. Mungkin sering dengar ya, apalagi buat yang sering bikin konten TikTok atau Reels di handphone. Kalau belum nyobain CapCut yang ada di desktop, cobain deh, karena ini tuh enak banget. Selain buat kerja, laptop ini juga ternyata kalau menurut saya cukup baik juga, misal buat dipakai main game. Ya buat mungkin yang suka grinding AFK Ragnarok Origin, nah ini menurut saya udah enak. Lumayan banget biar kita nggak ngabisin baterai handphone. Kalau buat game lain kayak misalnya Yakuza Like a Dragon, saya cobain di sini, dia bisa dapat 30 FPS-an di settingan low, sedangkan FIFA 23 pun juga demikian. Tapi karena emang ini basicnya atau pada dasarnya bukan laptop buat main game, jadi menurut saya performa tadi ya sudah bisa diterima. Dari segi suhu dia juga overall menurut saya oke-oke aja, tidak ada yang bikin sampai panas sekali, apalagi misalnya kita pakai laptopnya hanya di ruangan ber-AC, ya udah pasti nggak bakal ganggu sama sekali. Palingan kalau workload-nya udah gede ya kipasnya sih bakal kedengeran ngebut banget, apalagi kalau kita pakai performance mode. So ya jangan kaget kalau misalnya lagi ngetik atau mungkin lagi ngedit video tiba-tiba kipasnya nyala. Jadi ya itu dia, setelah 10 harian saya nyobain si laptop baru ya Lenovo ini, saya sih suka dengan performa yang dikasih karena emang oke. Ukurannya juga nggak besar ya secara dimensi laptopnya, tapi ini udah lebih dari bisa untuk ngeberesin banyak kerjaan. Kekurangan yang benar-benar kurang sih menurut saya nggak ada ya, kecuali mungkin buat segi material bahan kainnya yang nggak buat semua orang, serta mungkin speaker yang kurang ngebass bagi mereka yang nyari bass ya. Tapi kalau misalnya soal gamingnya yang nggak bisa tinggi, menurut saya ya oke, fair, masih bisa diterima karena dia bukan laptop yang ditujukan untuk main game. So buat yang mungkin punya skenario pemakaian yang kurang lebih cocok seperti yang saya omongin tadi, ini mungkin bisa menjadi alternatif yang layak dipertimbangkan. So buat yang mungkin pengen tahu lebih detail, mungkin mau langsung beli, saya bantu dengan taruh linknya pada kolom deskripsi di bawah. Untuk videonya bisa di like, bisa di share, tapi ya untuk sekarang segitu dulu reviewnya. Makasih banyak teman-teman sampai habis, Putra Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.